dua, itu akal nih, masih dasar. Nah, berbicara mengenai iman, itu adalah sesuatu yang menghantarkan kita kepada keselamatan. Berarti tolak ukurnya adalah akal, kan gitu? Iya. Ya kan? Nah, beda akal-akalan. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa bagi orang Kristen, Allah dan juga Allah menurut Kristen itu adalah satu hal yang berbeda, maka muncul pertanyaan, dari mana kata ALLAH Kristen ambil? Kan itu poinnya, Bang. Berarti makanya masing-masing, Bang. Enggak, dari mana asalnya huruf ALLAH ini muncul di kitab saudara? Ya itu pasti saya tanya balik lagi ke abang, kenapa ALLA itu abang mereka tanya bacanya Allah. Karena itu adalah Latin daripada huruf itu Arab. Itu menurut abang, Bang. Untuk saya ya itu menurut saya karena karena faktanya begitu. Abang tanya saya, Bang. Itu abang tanya saya karena sama. Karena faktanya begitu, saudara. Ini, Bang, jangan faktanya jadi begitu. Itu faktanya begitu. Itu fakta. Itu nggak bisa Anda bantah. Itu fakta. Seibarat Tuhan Anda, sembahan Anda itu adalah teos. Itu juga fakta. Saya tidak bisa membantah itu. Tapi ketika Anda mengatakan sapi adalah ayam, disitulah saatnya kemudian saya hadir untuk meluruskan itu. Seperti teos, Anda katakan Allah. Itu pelanggaran, itu penistaan terhadap Tuhannya umat Islam. Makanya saya butuh berdiskusi dengan orang yang memiliki IQ dan kejujuran. Bukan hanya modal percaya saja. Makanya saya punya pertanyaan, iman tanpa akal itu apa namanya? Anda kan hanya mempercayai Allah, Anda hanya percaya, tapi tidak punya akal, tidak pakai ilmu. Kayak mana ceritanya Anda mau sampai kepada kebenaran? Yang penting Allah, yang penting itu. Tapi nggak ada ilmunya, ya percuma. Sama seperti kambing. Kambing itu yang penting dapat rumput, apakah itu rumput gajah, apakah itu rumput Jepang, apakah itu rumput sintetis, yang penting makan. Nah itu sama seperti itu. Kata Allah ini apakah dari Al-Quran, apakah dari Bible, apakah dari perjanjian lama, perjanjian baru, pokoknya ambat saja, imani saja. Nah itulah iman, saudara. Makanya saya bertanya, iman tanpa akal itu apa namanya? Iman itu kan percaya. Orang gila makan nasi basi karena dia percaya. Itu bisa membuat dia kenyang tanpa olahan akal. Itu orang gila. Itu orang gila, Bang. Nah sekarang kalau iman Anda tanpa akal, itu apa namanya? Ya silakan dibuka Bang John, mute-nya. Bang Andi, Bang Lia. Ya, Bang, mohon maaf. Tadi saya bicara banyak, tapi mungkin mikrofon saya ini mati, Bang. Oh ya, silakan gantian Bang ya. Gantian, Bang, jangan saling potong. Ya. Saya kasih bukan pemahaman, tapi saya kasih gambaran untuk kami punya iman Kristen itu. Kami Kristen tetap Kristen, Bang. Sekalipun abang mau bicara model bangan tetap Kristen, Bang. Titik saya percaya, saya percaya itu, dan saya tidak pernah mau gini saja, itu. Bang. Kesimpulannya gini, Bang. Abang punya kepercayaan, ya oke, Abang lanjut ikut abang punya kepercayaan. Kami Kristen tetap ikut kami punya kepercayaan. Jangan abang bicara yang ke dalam-dalam. Karena apa, Bang? Agama tidak menyelamatkan, Bang. Iman yang menyelamatkan, Bang. Jadi abang silaturahmi kita itu tetap jalan, tetap ingat, Bang. Abang Islam, kami Kristen tetap kami Kristen, Bang. Inti itu aja. Jangan bikin, karena justru pemikiran yang model begini ini nanti menghancurkan ini bangsa nih, Bang. Justru konsep gini, Bang, yang gini, Bang. Kita pakai gini, Bang. Abang punya kepercayaan ada, saya punya juga kepercayaan ada. Jangan saling terpengaruh, Bang. Titik utama itu nanti mati kita semua masuk ke mana? Kalau memang abang ke surga ya abang ke surga, kami ke neraka ya kami ke neraka. Gitu, Bang. Sama kayak kami juga, kami kalau ke surga ya kami ke surga, kalau abang ke neraka. Jadi abang jangan jadi aplikasi ini jangan jadi sumber untuk abang inilah, Bang.
Anda saya Abang hargai Islam, ya. abang Islam, kami Kristen, Saya- kami Kristen gitu bang. Saya hargai. Mohon maaf, Anda kami NTT silaturahmi untuk agama tinggi bang. Izin. Cerita bohong itu. Itu bohong bullshit. Itu Bohong penipuan. gimana bang? Sekarang dari mana Anda mengambil kata Allah? Gini bang. Dari Jangan penyebutannya jualan abang obat. saja, Saya sudah sopan bicara baik-baik sama saudara ya. Anda mengatakan juga- Islam tentang Islam. Sabar dulu. Islam itu dalam kitab sucinya, wala talbisul haqqa bil bantil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Itu Islam. Jadi itu ketika sabar dulu. Ya siap abang, lanjut. Sabar dulu. Ya, karena lanjut. karena kami tidak mau kemudian mencampur adukkan antara hak dan batil, antara benar dan kesalahan, maka kebenaran itu tidak boleh kami sembunyikan. Oh gini bang. Oh sudah Pak, minta maaf ya bang. Ini iman saya. Ya, Ini ya, iman memang. saya. Jadi ketika Berarti- ketika kebatilan itu ada di depan kami, maka kami harus meluruskan kebatilan itu. Dengan Ya. Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, itu batil. Itu batil. Maka kami harus meluruskan, saudara. Anda mengatakan silakan dengan Islam Anda, kami dengan Kristen Anda, Kristen kami. Apakah dengan ini Anda ingin mengatakan silakan dengan kebenaran Islam dan biarkan kami dengan kebohongan kami gitu? Oh itu abang yang mengatakan bang. Jadi Anda juga punya kebenaran kan? Gini bang. Anda Mohon benar maaf, menurut Anda. Mari kita uji kebenaran itu. Dari Oh. mana Kristen mengambil kata Allah? Silakan Anda jawab. Kalau untuk uji kebenaran, Mari kita uji kebenaran kita. Silakan. kalau uji kebenaran masing-masing jalani aja bang. Nah, itu masing-masing. Anda ngomong masing-masing. Maksud daripada masing-masing itu kan lakum dinukum waliyadin. Islam dengan keislamannya, Kristen dengan kekristenannya. Lantas kenapa Kristen justru keislam-islaman, Bang? Gini bang, kalau Gini gimana? kita masing-masing, otomatis kalau abang bicara itu tidak ada dapat titik bang. Minta maaf gini bang, minta maaf ya. Mungkin saya salah masuk. Bukan, Sepertinya. Anda tidak bisa mempertahankan kebohongan Anda Oh, menjadi tidak, Bang. sebuah kebenaran. Kalau untuk iman Tidak saya Kristen, Bang. Saudara, Mungkin. bohong itu tetaplah bohong. Saya bisa bicara abang bohong juga bang. Nah, coba buktikan dari aspek ini dulu. Untuk Coba. masalah buktikan atau tidak itu kita masing-masing ikut kepercayaannya Jadi masing-masing. Anda ngomong apa? Anda mengatakan saya pembohong, tapi Anda tidak bisa membuktikan. Abang sendiri Kalau yang saya bicara bisa abang bohong, membuktikan, saya bisa membuktikan kalau Gini, Kristen Bang. itu ditopang oleh sebuah kebohongan. Ini data kecil aja dulu. Dari mana Kristen Oke mengambil lah, kata Allah? kami akui bang, untuk abang kami akui, tapi saya mungkin salah masuk saja bang. Iya, kalau di sini tempatnya membongkar kebenaran itu benar, Ya. kebatilan itu batil. Kalau Anda nggak sanggup, saudara, silakan Anda Bukan turun. masalah nggak sambung, hanya tidak cocok saja bersaing sama abang-abang. Iya, nggak cocok karena Anda ingin menegakkan benang basah. Kalau memang kalau Kok salah pula? Anda pemikiran- penyembah Theos. Gini, Bang, kalau pemikirannya Anda penyembah abang- Theos, bukan penyembah Allah. Allah itu kalau hanya ada di pemikirannya abang Al-Quran. segitu berarti abang Itu perlu bukan banyak hanya baca, sekedar banyak pemikiran belajar lagi, saya. Oh, jangan ajarkan saya. Bang. Aduh, Itu bukan pemikiran saya, itu fakta real fenomena yang ada. real di mana Listrik bang? Real di mana? Ketika saya tanya, apa jawaban Anda? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Apa jawaban Anda? Bang, stop Nah, gunakan itu, HP lah, Bang. bang. Malu sama HP itu, Bang, Bang, stop gunakan HP, Bang. Malu sama HP, Bang. Itu jawaban saudara. Gini bang, Gini gimana? abang ikut abang punya Iya. kepercayaan, saya ikut saya punya kepercayaan. Kepercayaan saya justru saya tegakkan di sini. Makanya saya katakan terima kasih Anda memerintahkan saya ikut kepercayaan saya. Kepercayaan saya adalah wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu kepercayaan saya. Jadi tidak bisa Anda melarang saya untuk meluruskan kebatilan itu menjadi sebuah kebenaran. Begitu juga sebaliknya, kebenaran jangan Anda jadikan sebagai sebuah kebatilan. Harus ditegakkan. Bukankah Indonesia memberi amanat kepada kita? Pemerintah dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa.
Dan salah satu ayat yang mencerdaskan anak bangsa adalah menyadarkan sembahan Islam dan sembahan Kristen itu berbeda. Maka Allah jangan Kristen pakai, karena Kristen tidak punya hak untuk menggunakan kata itu. Itu aja. Sederhana bukan? Ya, Yayan, selamat malam Yayan. Assalamualaikum. Oh ya, ada apa bang? Ikut gabung bang. Oh ya, nyimak Ya, di bawah aja bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi Dev. Dibuka Bang Herman Par atau Dev, silakan dibuka mute-nya. Siap. Ini si Erik ini noise ini rame banget ini. Tadi si Suma mengatakan dari mana Kristen mengambil kata Allah, ya? Ya, Kata itu adalah bahasa Arab. betul, Yang Masya diserap Allah. Di dalam sebentar dulu. Mau dipotong? Diserap di dalam Di dalam bahasa Indonesia, makanya Oke. ada di dalam KBBI begitu Oke. Suma. Oke. Oke. Silakan Anda buka KBBI. Allah adalah sembahan orang yang bersadar diri. jangan ini Bang. Jangan ikuti Paulus, nggak bagus. Nggak bagus Silakan mengikuti dibuka. Paulus. Silakan Iya, dibuka. silakan. Anda lah yang buka. Anda lah yang buka. Jadi Tuhan Anda Coba itu besarkan saya, namanya jadi Tuhan Anda itu namanya berlandaskan KBBI ya. Bentar. Besarkan dulu, Bos. Tuhannya Kristen adalah berasal dari KBBI. Saya kasihan buat Kristen kalau ditanya begitu nggak bisa jawab gitu. Besarkan dulu. Iya, silakan. Oke. KBBI ya. 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 Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Arab. Betul ya? Oke. Apakah bahasa Arab itu hanya milik Islam? Ya tentu Nah, tidak. pertanyaan saya bukan gitu. Pertanyaannya, Abang. Pertanyaan saya, kitab Anda dari Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Jawab. Loh. Terus Lu, kamu, lah, kamu lu, tidak paham apa itu bahasa serapan? Saudara, tadi Anda membaca KBBI. Tuhan dalam bahasa apa? Kenapa? Dalam bahasa apa tadi? Dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Kitab Anda dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Oh, dari Belanda. Lah, memang dari mana kitab Anda ini? Begini Suma. Begini Suma. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Bisa dengarkan nggak? Saya dengarkan, tapi jangan pakai jurus Paulus, Bang ya. Anda membawa KBBI. Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab yang atau merujuk kepada pujaan umat Islam. Oh, bukan, salah. Bukan pujaan umat Islam. Salah kamu. Lalu apa? Coba buka KBBI. Lah, saya sudah buka KBBI, malah saya udah tamat kalau Coba KBBI. besarkan dulu. Besarkan dulu lah, host. Allah Ya, dibaca adalah aja. Tuhan. Allah adalah Tuhan dalam bahasa Arab. Terjemahan Anda dari Belanda ke bahasa Ini loh. ini loh, bahasa ini loh. Saya nipu gitu Bang ya. Besarin, yang teman. Maha Esa Tuhan. disembah oleh orang-orang yang Jangan mundur dulu ke belakang dulu Bang. Oke. Allah adalah nama Tuhan. Nah itu Allah Di nama mana Tuhan. dikatakan di sini? Nama Tuhan Allah. Dengarkan dulu pertanyaan saya lagi. Itu kembali. baca aja itu Bang. Baca aja itu Bang. Gak usah banyak Di bullshit. mana dikatakan di dalam KBBI? Baca dulu tuh. Baca aja dulu itu Bang. Baca Allah. Kamu kebiasaan tidak memberi waktu orang. Itulah. Allah baca. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh, nama Ada Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kan jelas ya? Oke. Nah, sekarang kitab Anda diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa
Justru bukan itu pertanyaannya, Suma. Yang saya kan Enggak bisa. Dengarkan KBBI dulu. enggak bohong. Gantian dong. KBBI tidak bohong. Dengarkan dulu. KBBI tidak bohong. Di Allah sini, sebentar, nama sebentar. Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Ya. Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, Nah, apakah sekarang bahasa kitab itu- Anda, sebentar dulu. sekarang kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Si Juma Apakah dipakai bahasa itulah Arab ceramah. itu adalah Pertanyaan milik Islam? saya loh. Nah, Pertanyaan Anda bisa saya jawab, loh, kan? Bang. Pertanyaan saya loh, Bang. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kamu nggak Begini. bisa orang. Begini Suma. Begini ya. Dengarkan dulu. Begini Atur Suma, waktunya 2 dengarkan menit, dulu. 2 menit. Debat. 2 menit. 2 Silakan. menit. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Titik. Nama Tuhan loh, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan. Saya ulang lagi. Allah menurut KBBI nama Tuhan. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan, tapi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang beriman. Oke? Itu jelas itu. Nah, Udah? sekarang sabar dulu. Sekarang Oke. pertanyaan saya kepada saudara, kitab Anda yang dibawa oleh Belanda dan Portugis masuk ke Nusantara itu dari bahasa mereka ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Arab? Silakan. Baik. Saya tanggapi ya. Pertama saya katakan bahwa Allah itu adalah nama atau sebutan Tuhan di dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bukan milik Mulai Islam. jurus Sebentar, Paulus. jangan dipotong. Dapat apa? Saya cuma Bahasa tertawa Arab aja. itu bukan milik Islam, tetapi berbagai kelompok keagamaan menggunakan bahasa itu. Itu yang pertama ya. Jadi jangan kamu klaim bahwa itu milik Islam. Oke? Yang kedua saya mengatakan bahwa istilah Allah itu adalah berasal dari bahasa Arab. Ini. Udah diulang-ulang Kata itu, Allah Bang. Berasal dari bahasa Arab Udah yang diulang-ulang itu, Bang. ke dalam bahasa Indonesia. Makanya ada di dalam KBBI. Ya. Ya, sebagai Apakah jangan dipotong? Apakah kau berhak melarang orang Kristen menggunakan bahasa Indonesia? Silakan. Itu bahasa Indonesia. saya ulang lagi. Tanya dulu, Saya ulang Bang. lagi, Allah itu saudara. bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Allah Saya itu. ulang lagi. Baik. Tadi saudara sudah membaca KBBI dan Anda mengantar kita ke KBBI ya. Jadi Kristen itu kitabnya KBBI. Nah, sekarang di situ Anda sendiri yang membaca nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tadi di awal cara licik Anda membaca kata Allah langsung Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman yang Anda sebutkan. Anda takut membaca dari awal. Itu udah bisa terbaca siapa saudara. Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu penjelasan KBBI. Kitab bahasa Arab itu, bahasa Arab bukan milik umat Islam. Tetapi kitab suci umat Islam dan Tuhannya umat Islam itu sebutan namanya dalam bahasa Arab dan disebut dengan sebutan Allah. Tidak ada hak orang Kristen menggunakan ini karena ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kecuali Kristen di Arab. Kalau mereka menyatakan Rabbus samawati wal ard berarti menuju kepada Allah. Itu betul. Itu betul sekali. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhannya orang Kristen di Indonesia ini, kitabnya berasal dari Roma, bahasa Yunani, Belanda membawanya ke Indonesia. Jadi bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Theos dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God. God masuk ke Indonesia bukan Allah tapi Tuhan. Nah, apa nama Tuhannya orang Kristen? Allah? Bukan. Nama Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Sedangkan Allah ini nama Tuhan. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab.
bukan gelar Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau KBBI mengatakan Allah gelar Tuhan dalam bahasa Indonesia, Anda punya hak menggunakan itu. Tapi ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti rujukannya kepada Al-Quranul Karim. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi ini penjelasan untuk orang berpikir bahwa nama Allah, wahai orang Indonesia, itu adalah sembahan umat Islam. Karena nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, dan kitabnya umat Islam berbahasa Arab, sedangkan kitabnya orang Kristen berbahasa Yunani. Dah selesai. Oke. Kepanjangan kalau kamu menjelaskan sih. Yang singkat-singkat saja. Begini coba. Ya panjang aja Anda nggak ngerti, apalagi Bentar. pendek. Bentar ya. Apakah kalau orang Kristen Arab menggunakan kata Allah, kamu juga protes? Itu jawab dulu. Saya kan sudah mengatakan tadi, kalau Kristen Arab menggunakan kata Allah, merujuk kepada nama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, orang gila. sekarang pertanyaan saya, apakah orang Kristen nama Tuhannya adalah Allah? Itu dulu. Baik, baik. Silakan. Artinya, kamu sepakat bahwa Kristen Arab boleh menggunakan istilah Allah. Nah, Kalau Bang, sebentar, kalau sebentar, di jangan dipotong. silakan. Nah, ketika istilah itu diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia, kenapa kamu menyatakan Tidak ada menjadi bahasa Indonesia. Mana ada di situ? Mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan kalau dia diserap dalam bahasa Indonesia. Tunjukkan. Kenapa? Tunjukkan. Mana bukti kalau dia diserap dalam bahasa Indonesia? Silakan. Ya memang kata serapan itu. Mana kata serapannya di situ? Mana? Coba Baik. tunjukkan ke saya. Saya tunjukkan ya. Ya, silakan. Bentar. Silakan. Nasi Darmi ini, pendeta Advent ini. Silakan Anda tunjukkan. Mana? Di mana? Di mana? Mana coba? Indonesia sudah punya nama Tuhan, sembahan dan Tuhan, sembahan dan Tuhan, sembahan dan Tuhan. Oke? Sebentar. Sembahan dan Sebentar, Tuhan. saya cari. Itu bahasa Indonesia. Kata Allah dimasukkan ke Nusantara ini karena di Indonesia umat Islam mayoritas, dan itu bukan untuk gelar, itu untuk nama Tuhannya umat Islam. Kamu juga ngoceh terus gitu loh. Bentar nih. Ya. Saya ngoceh aja Anda nggak paham, apalagi Oke. nggak ngoceh. Iya, silakan saudara, silakan. Kata Allah adalah kata serapan dari bahasa Arab. Untuk Oke? untuk menyatakan, ya dengar, baca dulu, baca terus. Kata Allah adalah kata serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang Kata ini merupakan, yang berarti, dengar, sebentar dulu. merupakan Jangan dipotong. kata ini, Saya bernarasi, kata jangan ini, dipotong. Kamu diam kata dulu, ini, kamu diam dulu. kata ini, Merupakan konstruksi dari kata al-ilah. ilah yang Kamu protes ini enggak? Al-ilah ini. enggak, Oh, enggak. silakan. Berarti kata Allah itu memang dari kata al-ilah, yaitu. Sekarang Anda baca coba. Bentar Sekarang dulu, Anda baca. ini Sekarang enggak. Anda baca al-ilah. Bentar. Coba Anda baca. Bentar. Coba Anda baca. Baca Ya. dua kata ini menjadi satu. Anda baca coba. Coba. Apa bacanya kalau digabung? Apa bacanya? Kalau digabung apa bacanya? Apa bacanya, Bang? Coba digabung itu, Bang. Apa bacanya, Bang? Cobalah. Ya, kamu baca, saya coba. narasi dulu. Ya, silakan Anda baca. Gabungkan kata al dengan ilah. Coba Anda gabung menjadi satu. Baca. Apa bacanya? Sebentar, nanti saya tunjukkan buktinya loh. Apa Anda baca. kamu jangan ngoceh Gabungkan dulu. antara al dengan ilah. Coba apa bacanya? Sebentar ya. Bukan aja orang Kata ini nyala gunanya lagi. Allah itu Dan waktu. berasal Bukan. dari Coba. al-ilah. Apa ini Coba. al ini? Coba Astaga. Anda baca dari kata al dengan ilah. Coba gabungkan. Apa bacanya? Astaga, gimana mau diskusi kalau begini? Saya minta Anda baca kata al dengan ilah, gabungkan. Silakan. Apa bacanya? Gini. Tadi kamu Gini. tiga foto. Gini. Kamu mulai kalah loh. Tadi kamu Enggak apa-apa, saya kalah, enggak masalah. Enggak apa-apa, saya kalah, enggak masalah. Saya cuma minta, coba saya minta aja Anda menggabungkan kata al-ilah, Anda baca menjadi satu kata. Bacanya apa? Alilah. Artinya apa? Alilah artinya apa?
Karena kalau Anda masih menggunakan kata al, berarti Anda masih ke Arab-Araban. Alilah, artinya apa alilah? Ya. Assalamualaikum. Nggak ada orang yang salam-salam di sini, Bang. Belum, salam. Iya, yang salam-salam nggak ada di sini. Terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Alila artinya harum dan pintar, Bang Juma. Nah itu, harum dan pintar. Pintar. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai KBBI, kata Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini nama Tuhannya orang Islam, jangan diperkosa dong. Anda kan mengatakan diri Anda itu orang benar, orang baik, anak-anak dewa. Ya tolonglah kita saling menghargai kan ya. Nggak usah lagi dipretelin nama Tuhannya umat Islam itu. Pakai aja nama sembahan saudara. Katanya agamamu, Islam, Kristen. Ya sudah, ayo. Nah, asal Kristen dari mana? Dari Roma, dari Yunani. Nyebrang kemudian ke kerajaan Belanda. Belanda datang ke Nusantara, mengajarkan tentang sembahan mereka. Kenapa larinya ke Islam? Pakai aja Tuhannya, Theos. Nggak usah malu-malu. Kita saling menghargai pun. Bagaimana orang Hindu, orang Buddha di Indonesia hidup berdampingan dengan umat Islam? Umat Islam tidak pernah menista, tidak pernah menghinakan, dan tidak pernah punya masalah dengan sembahan-sembahan orang di luar agama Islam. Tapi ketika orang Kristen membawa nama Allah dengan mengumpetinnya dengan membaca Allah, umat Islam harus meluruskan dan menyadarkan itu. Silakan. Izin Bang. Silakan. Bang Sari ya. Bang Mungkin Jibril, pada zaman Bang Jibril. pertama. Sebentar dulu. Bang Jibril, assalamualaikum. Bang Jibril kasih data. Waalaikumsalam. Kasih Waalaikumsalam. data, Mau Bang nampilkan Jibril. data? Kasih Mau data, nampilkan Bang data? Jibril. Kasih data. Boleh, abangku kalau boleh. Oke. Silakan. Diperbesar Bang Hendi. Aku Silakan, Bang bukan. Jibril. Ya lanjut. Besarin dulu tahu ya. Gimana caranya? Ribet ini. Oh ya ini nih. Udah dapat. Oke. Waduh, kok nggak kebuka kameranya? Ntar. Udah kelihatan? Sudah. Nah, sudah. Nah, kalau orang kafir atau non Muslim mau ngambil kata Allah ya, ngakunya katanya Kristen sebelum Islam sudah menggunakan kata Allah. Kita bisa lihat dari prasastinya. Kalau kita ke Catholic Counter Reformations, ini Katolik punya data ya. Kita bisa lihat websites. Ini Katolik Itali, karena Protestan waktu itu belum ada ya kan. Ini dari La Corte Reforme Catholique AUXX1 siècle. Di sini ada prasasti namanya Prasasti Zabad, The Inscriptions of Saint Sargis Basilica in Zabad tahun 512. 60-70 tahun sebelum Rasulullah. Di sini ada tulisan Arab. Di sini manuskripnya, di sini transkripnya, bukan manuskrip. With the help of God, di sini pakai kata ilah. Ilah, bukan Allah. Jadi Kristen abad 4, abad 5 menggunakan kata ilah, bukan Allah. Ya, habis itu di sini ada Yunani Ortodoks dari Antioquia. Ini Kristen Arab lah. Di sini ada Om Paul, ada Om Petrus. Di sini bahasa Arab. Mereka punya gereja, namanya gereja Our Lady Saidanaya Patriarchal Monastery. Ini kalau kita search, ini diklaim abad 3 ya. Ini posisinya di Syria, Arab nih. Ini nggak bisa lebih kurang Arab dari ini. Nah, di sini di dalamnya itu kita bisa cari ada lukisan. Nah, alhamdulillah kita punya lukisannya. Nah, di sini ada salah satunya mestinya Om Petrus sama Om Paul. Di sini ada Bunda Maria. Di sini ada Uncle Om J. Ya. Dan di sini ada bahasa Arab juga. Di sini juga disebutnya ilah. Jadi Kristen abad 3 pakainya ilah. Kristen abad 4, abad 5 menggunakan ilah. Nah, kalau tiba-tiba sekarang Kristen menggunakan kata Allah, Kristen Arab ya. Ini dari Saint Thakla, Syria. Mereka menggunakan kata Allah di kitab mereka. Mereka membahas Allah. Nah, kita lihat nih.
Kita translate. Allah ini untuk mereka apa sih? Inilah nama Tuhan. Tetap Kristen Arab aja menggunakan kata Allah ini untuk nama, bukan gelar. Jadi Kristen Arab mana yang menggunakan kata Allah ini sebagai gelar? Jadi itu juga. Dan kalau dibilang Islam nggak boleh mengklaim Allah itu punya Islam. Ini kita lihat dari dictionary Cambridge. Cambridge ini dari US ya. Allah is Islamic name for God. Islamic name. Jadi Cambridge aja mengakui Allah ini punya orang Muslim, punya Islam, nama. Kurang jauh lagi kita ke Oxford. Oxford ini Inggris. Allah, the name of God among Muslims. Nama, bukan gelar lagi. Dan Allah. Belum puas juga. Collins. Allah is the name of God in Islam. Ini dari seluruh dunia datanya. Allah ini sebuah nama dan punya Muslim. Cuma Kristen Konoha aja. Allah jadi gelar. Itu kalau ditanya tuh Bang, mana ini manuskrip Allahnya di ini Kristen Konoha, ada namanya Salembatikus. Maha benar Allah dengan segala firman. Segala firman-Nya, Masya Allah. Iya. Jadi tadi itu Al-Ilah gimana dong? Alilah jadinya, Alilah. Tetap nggak ngerubah Al-Ilah jadi gelar juga. Ya itu dia makanya. Nggak merubah apa-apa juga kalau Alilah pun. Ya. Makanya saya katakan tadi, saudara Kristen ini kan Yesus bukan Allah. Nah, saya tawarkan dua pandangan. Allah yang adalah Tuhan umat Islam dan Allah dalam arti kata umum Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Tapi dia konsentrasinya karena sensitif kan, karena nama Allah itu kan milik kita. Karena sensitif masalah itu, maka dia terpancing untuk membahas itu, membela sesuatu yang sudah salah gitu. Harusnya tadi dia konsentrasi ke Tuhan aja, jangan ke asal usul kata Allah. Tapi ya tahulah saudara kita Kristen ini maunya gimana gitu ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan umat manusia durhaka kepada Tuhannya, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Cuma Siap. boleh pamit nanya bukan Silakan. menginformasikan. Jadi di teman Muslim juga ada juga yang menganggap kata Allah itu ya tadi itu berasal dari Al-Ilah, sang ilah. Tak silah. Iya, jadi memang di internal Muslim juga ada juga perdebatan apakah Allah ini nama atau kontraksi dari Al-Ilah. Enggak. Tapi mayoritas itu, memang Bang, memahaminya itu nama. Enggak sampai 5% yang menganggap Al-Ilah. Dan kalaupun mereka menganggap Al-Ilah itu tetap nama Bang, bukan jabatan atau gelar. Jadi yang menganggap Al-Ilah itu pun tetap menganggap itu sebagai nama Bang, bukan jadi jabatan. Ini Bang Sar. Kok jadi dangdutan ke atas? Iya Bang, tetap Al-Ilah itu sebagai nama Bang. Itu tetap bukan berubah jadi jabatan. Dia. Ya Bang ya. Nah, kan sang ilah kan artinya. Tetap bukan jabatan. Ya, jadi memang kalau saya pribadi menyimpulkan Allah itu nama, bukan karena kontraksi dari Al-Ilah. Karena kan syahadatnya itu nggak bisa diganti jadi saya percaya kepada sang ilah, nggak bisa kan? Atau sang God, harus Allah kan? Makanya saya percaya itu nama gitu. Walaupun ada elit Islam yang mengatakan itu kontraksi dari Al-Ilah, saya nggak percaya karena nggak bisa diganti jadi sang God, the God, nggak bisa, harus Allah. Enggak, dan kalau kita lihat aja Bang, Kristen seluruh dunia Bang, nggak ada yang menggunakan kata Allah. Kalau saya ngobrol saya debat sama Kristen kafir luar negeri juga kan, yang dari London pun mereka bilang, kalau saya tanya ini kenapa Kristen Indonesia nyebut Tuhan mereka Allah, dia bingung lah, Allah kan nama Tuhan yang Muslim. Ya, mereka kan Bang, beragama LI Bang. Aku mau belajar mereka LI. Islam Bang. Boleh nggak?
boleh nggak belajar agama Islam? Aku mau mualaf kalau nanti kalau memang masuk di akal. Lanjut, Bang Zuma. Oke. Oh iya, silakan. Oke, pertanyaan saya ya, jin atau setan itu ada tidak beragama Islam? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi jin yang beribadah berarti mereka adalah muslim karena beribadah Muslim kepada atau pencipta Islam? langit dan bumi. Muslim atau Muslim Islam? berarti Islam. Muslim Oke. otomatis Islam. Islam Oke, belum pertanyaan tentu saya. muslim kan kita. Pertanyaan Sabar saya dulu. cuma. Sabar Ya, oke. sabar dulu. Anda kan mau belajar Islam katanya. Ya. Berarti kamu harus memiliki adab seperti selayaknya santri. Ya, santri Islam gitu ya. Jadi ketika berbicara jin, jin yang ingkar itu disebut iblis. Begitu juga manusia. Manusia yang beribadah kepada Tuhan itu namanya muslim. Yang ingkar disebut kafir. Jin yang ingkar disebut iblis, manusia yang ingkar disebut kafir. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang satu prinsip dalam kehidupannya. Sedangkan jin dan juga manusia yang taat kepada Allah itu derajatnya sama-sama sebagai muslim, makhluk yang berserah diri kepada pencipta. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang sama-sama juga makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka jin, setan dan kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Gitu, silakan. Oke. Kalau begitu, kalau sholat di masjid rapat tidak kaki, Bu? Kami dianjurkan, disunahkan kemudian. Kenapa dilarang disunah- itu sembahyang Jumat? Karena alam jin dan alam manusia itu berbeda. Yang dimaksud untuk merapatkan zab dalam sholat itu untuk mengutamakan kekhususan, khusyuk, agar khusyuk orang beribadah. Seperti itu, saudara. Seharusnya Saya boleh bertanya? Enggak, aku mau belajar. Seharusnya kan kita udah bersaudara dengan jin ini, dengan setan ini. Seharusnya kita kasih tempat dong. Kan Oh, itu. enggak seperti itu. Anda ditertawakan itu namanya. Nggak ditertawakan Anda kalau seperti itu. Cara berpikirnya di Islam enggak kayak begitu. Ya, jin memiliki dunia lain. Jin memiliki kemudian cara penyembahan yang berbeda dengan umat Islam, dengan manusia. Tidak sama kita. Tetapi jin yang taat kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat yang suci. Sedangkan iblis yang ingkar kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat orang-orang kafir. Gitu. Berbeda kita ya. Jadi jin ini belum tentu setan. Itu yang perlu Anda paham. Begitu juga manusia ini belum tentu kafir. Ya, bahkan kalau dalam konsep agama saudara, malaikat bisa jadi setan. Kan gitu. Oke, ada dua penting nih. Cuma mau saya pelajari tentang poligami. Kan harus adil dan mampu, ya kan? Oke lah, saya mampu dibilang materi kan. Tapi kalau dibilang ya nafsu lah, kan harus berbuat adil nih, mampu juga. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melayani istri ini empat-empat, khususnya di malam Jumat. Nggak mungkin kita berarti Anda sanggup, kan? berarti Anda tidak boleh. Anda boleh poligami. Loh, Kalau Anda tapi saya tidak bisa, mampu, nggak boleh poligami. Mampu apa? Mampu. Nafsu saya Mampu apa? nafsu saya mampu cuma. Kalau seandainya bisa satu ranjang, ya saya mampu cuma. Nah, Nggak bisa. Di Islam itu tidak seperti di Kristen. Di Islam itu tidak seperti di Kristen, Bang. Di Islam tidak seperti di Kristen. Kalau di Kristen itu segala sesuatu halal dan dibenarkan. Itu dalilnya dalam kitab saudara. Kalau di Islam tidak. Islam itu memiliki aturan. Ya. Berarti Harus sah nikahnya tapi dosa ya.
Soalnya Kenapa? kan berarti kan tidak adil saya di situ. Oh, kalau Anda Berarti mungkin nikahnya sah, tapi perbuatannya dosa. Gini, Anda berbicara tentang Islam, tak ajarin. Di Islam itu satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemudian menganjurkan untuk satu istri saja. Fawahida. Itu jelas itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kata Allah, ketika dikatakan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap wanita, maka cukup nikahi seorang saja, satu orang saja. Itu di Islam. Ada nggak perintah di dalam agama Anda cukup satu istri? Ada nggak? Oke, saya jamin Enggak, jangan oke, jangan mampu oke, saya cuma. jangan oke, saudara, jangan oke. Yang saya tanya, ada nggak perintah satu istri di agamamu? Oh, jelas ada perintahnya. Ya, silakan ada. tunjukkan dalilnya. Ya, dengarkan teman-teman. Ya, Kita ya, tunggu tunggu dulu. dalilnya. Sabar. Kita Ada tunggu dalilnya seperti di dalam Al-Quran. Fawahida cukup satu. Nah, coba tunjukkan dalilnya kepada kami. Di Ya, mana di Bible cukup satu cuma istri? Silakan. Ada dua nanti itu ayat 17 di 17. Silakan Anda tunjukkan dulu dalil Anda dari kitab Anda, baru kita lanjut. Iya, nanti saya jelaskan itu cuma. Enggak. Saya butuh sekarang. Saya butuh sekarang dilarang keras menikah lebih dari satu di Kristen, itu di mana dalilnya? Tapi kan Anda poinnya punya cuma Anda punya Bible baru kayaknya, direvisi tahun 2025 kayaknya. Mana tunjukkan dalilnya? poinnya Tunjukkan kan dalilnya. saya mau belajar Islam. Bukan begitu. Orang mau belajar itu tidak seperti Anda. Dengarkan sama saya. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu dibolehkan, tetapi segala sesuatu tidak berguna. Jangan di mute. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 300, 3.000, 4.000, 4 juta dibolehkan. 1 Korintus 10 nomor 23. Kalau Anda mengatakan tidak, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya cukup satu istri di Kristen. Saya turun sekarang dan saya hapus komal saya. Kalau ada dalil di kitab saudara untuk jemaat gereja diwajibkan satu istri seperti di Al-Quran. Silakan. Oke, cuma taruhlah benar itu cuma. Aku kan mau serius nih belajar Islam. Ya, kok taruhlah benar? Makanya Saya mau minta belajar dalil. Islam. Saya Ingat dulu, minta dalil. Saya minta dalil dulu. Ada tidak di dalam kitabmu cukup satu istri? Ada nggak? Loh, kok jadi kayak gitu? Kan aku mau belajar Islam. Iya, saya tahu orang Kristen, orang kafir, saya hafal tabiatnya. Saya hafal tabiat kalian, ngerti saya. Kamu itu dengan iblis bersaudara. Saya bukan. Saya tanya sama saudara, pertanyaannya jelas. Ada tidak dalam agama Kristen dalil cukup satu istri? Ada nggak? Cuma saya Maaf, bukan Bang. ahli strategi politik. Oh, tapi strategi licik. Anda strategi yang paling liku tengok. Saya sudah mengatakan di dalam tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri. Wow, cukup satu istri. Dalil jelas. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya di dalam Bible cukup satu istri. Yang ada Lukas 18 nomor 29 nomor 30, berlipat ganda boleh. Boleh poligami berlipat ganda. Dalilnya Lukas 18 29 nomor 30. Selamat. Oke. Serius nih kau cuma. Kok Anda serius? Saya membantu Anda di dalam kitab saudara pengakuan Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat ganda saat ini juga. Wow. Makanya saya membacakan 1 Korintus 10 nomor 23 tadi. Segala sesuatunya diperbolehkan, dihalalkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Nah, kalau Anda diperbolehkan segala sesuatunya, boleh dong nikah sama ayam, boleh dong nikah sama kambing, boleh dong nikah sama
kucing? Boleh. Dalilnya ada pembolehannya. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan. Tangkis. Pak. Mengapa kemudian orang-orang bule barat sana bisa melakukan segala sesuatunya dalam hal apapun? Karena dalil dalam agamanya membolehkan itu. Dalil, Bung. Dalil. Mau kemana kira-kira? Ada dalilnya. Boleh tidak Kristen itu menikah sesama jenis? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi berdua? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak kemudian Kristen itu menikahi pohon? Bisa. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi emaknya, anak kandungnya? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Anda mau lari kemana? Boleh nggak orang Kristen itu menikahi 2 wanita? Boleh. 2 laki-laki? Boleh. 3 laki-laki? Boleh. 1 perempuan, 3 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan, atau 1 perempuan, 5 suami? Boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Lu mau lari kemana, bro? Oke, Mau lari jawab kemana? itu ya. Ya, Coba silakan, dulu silakan. dalam Silakan. surat ya 1 Timotius 3 ayat 2 ya. Ya. 1 Timotius 1 Timotius 3:12 dan Titus Oke. 1 ayat 6. Oke, silakan. Gini Silakan Anda baca. Ya. Oke. Silakan. Tunggu ya. Siap. Bahwa pemimpin gereja harus menjadi suami Pemimpin dan gereja. 1 istri. Pemimpin gereja. Ya. Saya kan bertanya, tolong tunjukkan di mana dalilnya jemaat gereja boleh 1 istri. Ini kan pemimpin. Jangan Anda mencoba menipu saya karena saya hafal Bible. Pemimpin Boleh. itu panutan Jima. Pemimpin Iya, aja nggak bisa, apalagi kita pemimpin Juma. gereja. Pemimpin Jangan aja nipu nggak ente. boleh Juma. Penipu nggak laku. Loh. Ilmunya penipu itu nggak laku, saudara. Kita jangan menipu lah, ya. Yang dilarang kemudian lebih dari 1 istri pemimpin gereja. Itu pun tidak disebutkan sebagai pemimpin gereja di situ, pemimpin jemaat. Nah, Pemimpin sekarang, itu panutan Juma. Pemimpin aja nggak bisa, apalagi kita. Ya, Yunis, kau Juma ya, kau tengok kalau debat ceramah. Enggak. Sekarang permasalahannya dalilnya Tidak konsekuen. mendukung. 1 Korintus 10 nomor 23. Itu yang diminta kemudian untuk tidak lebih 1 itu adalah seorang pemimpin jemaat. Ayo. Pemimpin aja nggak boleh Juma, apalagi jemaat. Dari mana dalilnya tuh? Dari mana dalilnya? Di mana Dimanapun dalilnya? Juma, kalau pemimpin Dimana itu dalilnya? adalah sebagai teladan Juma. Di mana Di dalilnya? situ. Di mana Di dalilnya? situ Juma, pokoknya Juma. Di situ. Bahan pokoknya di situ. Pemimpin aja nggak Dalilnya bisa di mana Juma. dikatakan bahwa jemaat tidak boleh nikah 2, 3, 4 dan seterusnya? Di mana? Ya Allah, Juma. Ya Allah. Itu Ya pedoman Allah. Juma. Itu udah Kok pedoman itu pula? pedomannya Juma. Kok pedoman pula? Tidak ada data yang menyatakan itu. Pemimpin kita aja nggak boleh, apalagi jemaatnya Juma. Di situ Gimana poinnya. ceritanya? Apa sebabnya? Kutanya dulu. Apa sebabnya seorang pemimpin jemaat tidak boleh menikah lebih dari 1? Loh, supaya jemaat nggak meniru yang lain seperti kalian. Bukan itu alasannya. Jangan Anda membuat sesuatu yang tidak tertulis di Bible Anda. Nggak boleh. Ada kok tertulis. Ya, Mana? Coba tunjukkan. aku bilang tadi ayat-ayatnya. Ya silakan Anda bacakan. Sebentar ya. Iya. Iya, sebentar. Dengar ya. Timotius 3 ayat 12 dan Titus 1 ayat 6 menyatakan bahwa pemimpin gereja harus menjadi suami dan 1 istri. Ya, itu udah jelas. Pemimpin itu cuma itu sebagai pedoman. Saudara kamu baca nomor 13-nya. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dia itu punya kedudukan, makanya dia
Kenapa cukup satu istri? Karena mereka yang melayani dengan baik, peroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi dia tidak boleh lebih dari satu istri. Itu imam atau pendeta. Justru pemimpin itu sebagai iman apa kita ikuti, Bagaimana, Juma? Iya. Kalau itu saudara, tuntunan kita, Juma. Saudara, Pemimpin yang mana? aja nggak harus Saudara, yang saudara. kau inginkan, Juma. Saudara, yang menjadi pemimpin Anda sebelum pendeta pertama kan Paulus. Paulus menikah nggak? Kalau itu jadikan alasan. Paulus menikah nggak? Kenapa nggak jadikan Paulus sebagai panutan? Mampus. Oke. Oke. Kalau begitu. Kau cebok pakai batu tiga enggak? Kenapa jadinya ke situ? Kenapa jadinya ke situ? Perbandingan, Juma. Kita kan harus fair. Bukan. Tidak ada kami mengatakan bahwa hal yang sama seperti itu harus berkesesuaian. Di Islam itu cukup satu istri. Umatnya Nabi Muhammad lebih dari satu istri. Kenapa? Dia memiliki kredit plus dari pencipta langit dan bumi selain nabi-nabi terdahulu. Oh, kamu itu, Juma. Kamu mengatakan bahwasanya kamu mengikuti imam. Imammu adalah Paulus. Kau penista itu. Kau menista itu, Juma. Ya, kau menista. Gimana teman-teman? Gimana saudara-saudara orang licik dan picik ini? Tengok aja ya. Di dalam 1 Yohanes, sabar. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu jelas sekali tuh. Di dalam kitabmu itu kamu harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup berapa istri? Jawab. Bukan masalah istri di situ perbuatan, Juma. Juma, di situ perbuatan, Juma. Maksudnya ya perbuatan. Bukan barang masalah. siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia dalam Yesus, maka dia seperti Yesus hidup. Kalau Anda tidak hidup sama seperti Yesus, maka Anda adalah pengikut palsu. Juma, Alkitab tidak butuh tafsir, Juma. Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan ini. Saya tidak mentafsirkan. Itu tafsirmu. Ini. Ya. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jangan tafsirkan. Jangan tafsirkan. Berbuat dosa. Jangan tafsirkan. Enggak berbuat dosa, Juma. Jangan tafsirkan. Yesus hidup tidak beristri. Kristen hidup, kalau dia mau hidup sama seperti Yesus hidup, maka Kristen hidup tanpa istri. Kan ada ayat yang lain, Juma. Bukan masalah istri di situ, Juma. Yesus hidup loh. Yesus hidup, Kristen hidup. Dalam hidup Yesus tidak punya istri. Dalam hidup Kristen punya istri, punya selingkuh di mana-mana.
Oke? Paham? Itu menyesatkan agama Islam kau Juma. Kok menyesatkan agama Pembodohan Islam? namanya itu, Juma. Saudara-saudaraku Kalau umat Islam, saya dengarkan 1 Yohanes 2 nomor 6, kitabnya saudara Kristen. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Juma, ya, dengarkan Juma. Saya lawan Juma pembodohan, ya, demi Indonesia maju, ya. Silakan lawan Bible. Biar Indonesia maju, akan kulawan. Silakan lawan Bible. Saya hanya menunjukkan data aja. Pembodohan Juma. Silakan saudara. Jelaskan Juma. Yesus hidup itu. Kutanya dulu sama saudara. Dalam hidupnya Yesus, apakah Yesus beristri? Di situ Juma, bukan mas. Maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Yesusnya hidup tanpa istri. Betul atau tidak? Iya, saya nggak betul. bohong seperti kalian. Orang Kristen wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? Iya, kalau kita mampu nggak berbuat dosa seperti Yesus. Nah, ya, Yesus tidak punya istri. Yesus tidak punya istri. Hidupnya Yesus tanpa istri. Tidak ada ayat yang melarang menikah. Itulah kenapa para pastor di Katolik itu tidak menikah. Ayat itu yang dipakai. Sama seperti Yesus tidak beristri. Itu yang dipakai. Masalah istri Juma, kau pembodohan sesama umat Islam akan kulawan. Hidup Yesus itu, itu harus dicontohi. Hidupnya Yesus harus dicontohi menurut 1 Yohanes 2 nomor 6. Betul? Juma, biar ku jelaskan sama kalian kenapa saya lawan kalian. Juma, saya nggak kepingin bangsa Indonesia itu bodoh, ya. Kan ku lawan pembunuhan. Pembodohan itu ya sangat masif. Ya, biar tahu kau Juma. Saudara, saya ulang lagi saudara, nggak usah terlalu lebay. Biblemu yang mengatakan. Teknologi saudara maju. Bible saudara yang mengatakan, Bible saudara yang mengatakan, bukan saya. Barang siapa yang berkata dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus hidup tanpa istri, maka barang siapa yang mengaku pengikutnya wajib hidup tanpa istri. Oke, Muhammad. Contohnya para pastor. Apa yang tidak ada dalil? Tidak ada dalilnya seperti itu. Tak ada dalilnya seperti itu. Sama Juma, nggak ada dalilnya dilarang menikah. Sama Juma, nggak dilarang Yesus menikah. Juma sama. Mana dalilnya dilarang? Mana dalilnya di sini? Dia dikatakan barang siapa pembodohan sama orang Islam. Saudara, Bible bong. Saya tidak maksa lo ya. Bible Anda yang mengatakan begitu. Barang siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama Yesus telah hidup. Yesus dalam hidupnya. Ya, bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup? Dalam hidup Yesus. Ikuti firmannya tuh. Cuma yang diikuti kan firmannya, cuma bukan perbuatan dia yang tidak menikah. Mana ayatnya dilarang di sana menikah, cuma. Kalau Anda mengatakan ayatnya ada, larangannya ada. Kan yang wajib di sini, saudara, ikuti. Wajib tidak orang Kristen hidup sebagaimana Yesus hidup? Iya, Yesus tidak berbuat dosa. Kalau bisa wajib. Ya. Bukan masalah menikah wajib, di sana kan? Ya, nggak ada ayatnya di situ dilarang menikah. Lah, hidupnya Yesus kan nggak menikah, Bang. Iya, tapi nggak berbuat dosa. Apa hubungannya? Yang kita bahas ini kan istri. Kok larinya ke dosa? Yang kami ikuti apanya? Firmannya kan? Hidup Yesus itu yang Anda harus ikuti, wajib katanya. Wajib. Ya, wajib firmannya yang kami ikuti. Wajib Yesus itu hidup cara hidup Yesus. Cara hidup Yesus dan itu bukan urusan larangan cuma. Bang. Cara hidup Yesus yang harus diikuti. Cara hidupnya.
Hidup Yesus tanpa istri, maka pengikutnya seperti pastor tanpa istri. Itu yang betul, karena mereka menggunakan dalil ini, kata guru saya. Bukan, nggak ada. Gimana itu. bukan? Ayatnya pun nggak ada di sana Juma. 1 Yohanes maka 2 disuruh nomor di situ 6 cukup Bang. satu istri. 1 Yohanes 2 nomor 6 Bang. 18 disuruh di situ istri. 1 Yohanes 2 nomor 6 Bang. Kalau yang tadi 1 Timotius nomor 12 itu dari Matius 3 itu untuk imam Bang, jemaat, bukan jemaat, itu untuk imam. Itu Bang. Cobalah untuk jujur saudara ya. Jujur bahwa Bible yang mengatakan itu. Aku jujur, dan jujur mengakui bahwa bahwa Anda Indonesia Juma. Anda bertentangan, tidak mau diselewengkan sejarah Anda Indonesia. bertentangan, Kuburan katakan Indonesia bahwa Anda saya tidak bertentangan mau. dengan Bible. Budayanya saya tidak mau di. Ya udah kalau begitu tinggalkan Bible. Karena budaya yang ada di Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang 3. Tinggalkan itu berarti Bang. Cuma akan saya berjuang ya sejarah Indonesia jangan diselewengkan. Satu, kuburan jangan dibuat-buat di sana yang palsu ya. Iya. Budaya jangan begitu juga sampai Tuhan jangan dipalsu-palsukan. Itu penjajahan namanya itu. Yang esa jangan dibuat jadi 3 ya Bang ya. Betul? Kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Berarti di atasnya satu, itu tunggal. Absolut. Jangan dijadikan 3 ya Bang ya. Betul nggak? Betul? Betul. Ini orang bisa stres ini Bang Juma, gara-gara Bang Juma ini stres. Juma. Esa itu ngerti kau Juma. Iya, Maha Esa, bukan Esa tapi Maha Esa. Apa itu Maha? Maha itu apa? Tunggal. Maha dulu. Apa itu Maha? Maha itu apa? Loh, satu dalam kesatuan. Enggak, Maha, bukan satu. Maha itu. Iya, Maha itu wajib. Oh, kok wajib ya? Iya. Maha diwajibkan kira-kira begitu pengertiannya ya. Cuma Parah. Kok parah? Jangan pembodohan. Kalau Esa itu satu. Kalau Maha Esa? Juma, Esa itu tahu enggak? Juma. Maha Esa itu ya biar tahu kau Juma. Esa itu satu, Maha Esa 3 gitu. Oke, kutanya dulu kau, ada berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu Juma? Berani jawab sama enggak? Seperti Yesus Bang, Tuhannya Yesus cuma satu. Yohanes 17 nomor 3. Saya dengan jawab. Yesus sama, Tuhan kami satu. Berani kau jawab Juma, ada berapa Tuhanmu? Tuhan kami Coba satu. Jawab. Yesus Tuhannya satu, saya juga satu. Satu biji maksud satu orang atau satu apa? Oh bukan satu orang, satu maha tunggal apa? Kami Tuhan kami. Itu Bang. Oh, satu Tuhan atau satu orang, satu biji gimana? Kalau itu Tuhanmu, kalau Tuhan saudara Erik ini orang. Kalau Tuhan saya maha besar, maha esa ya. Kalau satu Tuhanmu, Indonesia kapan datang ke sini? Cuma besok pesawat datang ke sini ke Amerika. Kutanya sama saudara, Tuhan Anda maha besar. Jadi besok datang betul ke itu? sini. Betul. Tuhan Anda katakan maha besar. Namanya siapa? Bapak. Bapak. Yesus enggak? Loh. Yesus itu adalah firman Tuhan. Kutanya dulu, Tuhan Anda maha besar. Yesus apa? Yang maha besar itu siapa? Yang maha besar itu siapa Bang? Dulu, satu pertanyaan nggak pernah kau jawab Juma. Yesus itu apa artinya Juma? Yesus itu artinya dalam bahasa Latin. Bahasa Latin, iya. Oh betul. my God, inilah kebodohan yang masif kepada masyarakat. Oh my God, ya, inilah pembodohan itu. Makanya kalian tidak mau maju. Ya, oh my God, mau maju negara berkembang, kembang anak, ya. Oke, aku bilang kau. Oke, masuk lagi kita. Aku mau belajar Islam. Oke, you ready? Oke, gimana? mulai mau menghujat. Tuhanmu maha besar, katamu kawan. Tuhanmu maha besar. Juma. Tuhan maha besar itu positif.
Tuhan Maha Besar yang Anda punya itu namanya siapa? Cuma saya orang intelek ya, bukan saya menghujat. Orang intelek ditanya gitu kok nangis. Dengarkan Saya dulu, tanya, Juma. Saya enggak Tuhan nangis, Anda Juma. yang Maha Besar itu namanya siapa? Kalau nama Tuhan saya Allah. Nama Tuhanmu yang Maha Besar itu siapa namanya? Iya, Allah. Iya. Allah Bapa. Hah? Ya, Allah Hah? Bapa. Ya. Halo. Iya. Masa ada pohon besar Bapak? Gimana sih? Loh kok bohong? Itulah pembodohan ya. Loh, Pembodohan itu. Anda maksudnya Allah Bapak itu maksudnya sumpah serapa Bapak atau apa ini? Allah ini apa ini Maksud saya cuma Allah ini tanya kau artinya itu apa? enggak bukan itu, bukan ke situ. Bukan ke situ, Bang. Perbedaanmu kemanusiaan Yesus dengan kau, apa artinya Yesus? Biar ku aja. Oh, Yesus manusia. Lawan pembodohan. Cuma saya enggak mau bangsa Indonesia itu bodoh-bodohi. Ya? Baru tahu saya, Bang, Ya? kalau Yesus Biar manusia. negara Indonesia itu maju cuma. Ya, jangan bodoh-bodohi, ya. Ini lo artinya Lawan Yesus, coba dibesarin. Dibesarin, Bang, dibesarin. Itu artinya Ini Yesus, lo Bang. artinya Yesus. Besarin, Bang. Ini Google Translate yang saya pakai. Dibesarin, Bang. Itu dari mana Beliau- kau buat itu? Latin ya, Latin. Beliau Indonesia. sendiri. Apa artinya, Bang? Yesus, apa artinya? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Inilah pembodohan ya. Oh, artinya apa? Saudara-saudaraku muslim Oh, ya. alah. Saya nggak pernah benci sama orang Kamu Islam. babi. Saya tidak pernah benci sama orang Islam. Tapi Itu dalam bahasa ajarannya ya saya nggak suka. Ayah, biar tahu Anda ya. Saudara-saudara. Iya, Bang, bagus itu, Bang, bagus. Tepuk tangan untuk Abang Erik. Teman-teman, sama mereka ya. Tepuk Tapi tangan ajarannya saya nggak suka. untuk- Oke? Sekali lagi tepuk Kamu tangan ngerti? untuk Bang Erik. Ya, Bang Erik baik deh. Biar ku jelaskan Ih, cuma baik saya nggak sekali, Bang pernah Erik. benci orang Islam, sumpah. Oh, baiknya, Tapi Masya ajarannya Allah. nggak suka saya cuma ajarannya nggak suka saya, oke? Kok Biar kau ajarannya nggak suka, tapi Anda masih di Indonesia, gimana dong? Siapa bilang? Tadi Lah, bukan kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Ada nggak dalam kitab Anda, ada nggak dalam konsep kekristenan lari ke bahwa situ kau Juma. Des- Masalah pembodohan Juma. Ah, ini dia, Pembodohan ini dia. Juma, ya, Ini sangat ini masuk. pembodohan lagi. Pembodohan. Ini pembodohan katanya. Oke. Kalau diajarin, Saya mau belajar Anda Islam. kan mengatakan Anda benci. Sabar. Dengar. Oke, you berani, oke, Teman-teman menjelaskan semua. saya mau belajar Islam. Oke, Teman-teman semuanya, orang ini mengatakan dia benci terhadap ajaran Islam. Kita dengar semuanya tadi dia mengatakan gitu Iya, ya. ajarannya Nah, yang nggak sekarang suka, bukan benci. Ajarannya saya nggak Anda suka. tadi mengatakan Ya. benci. Saya tadi bukan Anda mengatakan benci. Saya bukan benci kepada saudara-saudaraku Islam, ya. Tapi kepada ajarannya. Tapi ajarannya saya nggak suka juga. Oke, Jangan benci kalau pelintir nggak cuma. suka itu Ini benci jangan namanya. pembodohan cuma, ya. Kau Oke, sangat pintar anggap pembodohan. saja Anda Cuma gila saudaraku, saudaraku. atau anggap saja Anda gila sampai Anda lupa ucapan Anda. Kau yang gila Sekarang cuma, saya tanya, ya. Sekarang saya tanya, landasan negara kita dalam konsep bertuhan itu satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Indonesia satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Loh, Esa bukan satu Tuhan, goblok. Nah, Esa itu artinya apa? Esa itu luas, cuma satu dalam kesatuan. mati nih. Di mana itu Anda bisa dapatkan satu dalam Itu kesatuan itu menurut Esa? pemahamanmu ya, menurut pemahamanmu. Saudara, ya. Esa itu coba buka di KBBI. Esa Nggak usah, adalah ini aja lah dulu. Nggak peduli aku tunggu. KBBI itu. Katanya mau Nggak peduli mencerdaskan saya. anak bangsa. Belum Katanya tentu mau saya akui itu mencerdaskan semua. anak bangsa. Itu Syukran, KBBI akhi. itu urusanmu cuma. Loh. Urusanmu. Kita lihat Ya. dulu KBBI. Ada yang bisa lihat KBBI bentar, Esa? nanti saya buka. Urusanmu itu cuma KBBI Ya. itu urusan Saya buka. bukan urusan Ini saya. kalau nggak dibuka dia tipu-tipu. Nggak peduli Katanya saya mau cuma. mencerdaskan. Ini. Katanya mau mencerdaskan. Oke, Nih, cuma. menurut Saya mau Kamus belajar Islam cuma. Besar Bahasa Indonesia, Bang Erik. kata Esa memiliki arti tunggal atau Tunggal. satu. Iya, nggak Satu. peduli saya KBBI itu cuma. Lah, nggak peduli tadi saya itu. Anda mendapatkan istilah Belum Esa tentu itu semua. adalah satu kesatuan itu dari mana, Bang? Emangnya kau jamin itu semua mengakui itu? Enggak, Semuanya. tadi kan Anda bernarasi KBBI itu emangnya Anda kau jamin benci orang ajaran semua mengakui itu? Islam.
Nah, negara kita ini Bang Erik berlandaskan atas Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu ya, asas negara kita berlandaskan atas asas bertuhan, dan Tuhannya itu esa, tunggal, satu. Tapi Anda punya asas berbeda, yaitu satu kesatuan, persekutuan Tuhan-Tuhan yang ada dalam konsep iman saudara. Tuhan Anda itu bersekutu dari atau awal persekutuan. Nggak pernah. Kalau memang berdasarkan Al-Quran, Anda mengatakan bahwa konsep ketuhanan Anda itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan berarti sama seperti kesebelasan, ya kan ya? Satu kesatuan. Artinya satu kesatuan itu, Bang. Satu kesatuan itu artinya ada beberapa pribadi digabungkan menjadi satu, persekutuan Tuhan. Emangnya satu Tuhanmu dengan Tuhan? Beda, Tuhanmu tiga, saya satu, Bang. Itu beda. makanya Maha Esa Juma, jangan paksakan. Kok Jangan Maha paksakan. Esa kok jadi tiga, saudara? Indonesia yang saya tahu bukan berdasarkan makan obat Indonesia itu Anda Indonesia bukan mengatakan berdasarkan agama Juma. betul. Tapi Anda mengatakan Anda benci dengan Islam. Anda nggak Bukan suka benci. ajaran Islam. Kau Tidak suka. Oke lah, kita perhalus lagi bahasa Anda. ajarannya ya, Tidak suka. ajarannya. Anda tidak Ajarannya. suka ajaran Islam. Nah, di Islam, biar cerdas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Anda membenci, Anda suka dengan ajaran Islam. Ya kenapa nggak keluar dari Indonesia aja, Bang? Tuhan kami Juma nggak bisa dikatakan satu Juma. Tuhan kami Berarti bukan tidak satu, bisa. bukan dua, Berarti bukan tidak tiga, sesuai. Juma. Berarti Tuhan kami tidak itu sesuai. Esa Juma. Bukan. Berarti ya, tidak sesuai dong. Tidak sesuai dong. Itu lain Kalau hal tidak- pemahamanmu itu ya. Oh, Pemahaman tidak kami bisa. bukan. Oh, nggak bisa kau sekarang paksakan. kalau Anda mengatakan Ya. Tuhan Anda satu, siapa Ilmumu yang satu nggak itu? Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ilmumu itu Juma. Sampah sama aku ilmu Juma. Jangan sombong, saudara. Yang satu itu Tuhanmu yang satu itu siapa namanya? Loh, Nggak usah Esa lagi. Esa itu tunggal. Udah selesai. Sekarang Tuhanmu yang rangkap tiga yang kau Nggak katakan satu pernah. itu siapa namanya? Bang, nama nggak Tuhanmu pernah yang umat satu Kristen itu siapa? mengatakan Tuhannya satu, tunggal. Nggak pernah. Esa. Ya. Esa itu maksudnya apa? Oh, itu luas Juma. Esa itu artinya Kesatuan apa? itu Juma. Kalau satu Esa artinya kesatuan. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Saya kan satu Iya dia. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Udah bang. Kapasitas Anda untuk Indonesia kan, mencerdaskan besok anak dia bangsa kesini. Naik sama pesawat sekali ke nggak ada, Amerika, Bang. kan? Ini orang dipertahankan di sini apa dibawa ke laut? Dibuang aja Bang Badi, dibuang aja Bang Di. Enggak Ke ada laut apa ya. Kalau aja Badi. Ke laut. Maaf ya Bang Saya Erik, aja. Anda belum pantas untuk berdiskusi. Bukan levelnya Bang Juma. Level Bang Badi. Ini ada Sandro Kalau Bang ini. Juma mengulang-ulang gitu loh. Capek Bang, capek betul. Loncat-loncat kemana-mana. Bang Sandro, Diminta. selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Iya. Bang, lanjut Bang. Silakan saudara, mungkin ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kami tadi, silakan. Kalau masalah yang dibilang abang itu Tuhan tiga, mana ada Tuhan tiga? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Disebut 3 Bang.